Selamat malam semuanya, teman-teman. Jadi, di video kali ini saya akan membahas tentang materi estetika seni grafis dan sketsa. Baik, sebelum dulu saya melanjutkan, perkenalkan dulu nama saya Charles Gule, kelas SI M2102 dan NPM 211200088. Baik, yang pertama adalah pengertian dari seni grafis. Definisi desain grafis adalah salah satu bentuk seni lukis atau gambar. Terapan yang memberikan kebebasan kepada sang desainer atau perancang untuk memilih, menciptakan atau mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan garis di atas suatu permukaan dengan tujuan diproduksi dan dikomunikasikan sebagai sebuah pesan. Adapun yang menjadi kategori desain grafis, ya, desain grafis ini secara garis besar dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah printing atau percetakan. Jadi printing ini memuat desain buku, majalah, poster, booklet, leaflet, flyer, pamflet, periklanan, dan publikasi lain yang sejenis. Yang kedua, web design, desain untuk halaman web. Dan ketiga, film, termasuk CD, DVD, CD, multimedia untuk promosi. Keempat, identifikasi atau logo, IGD, Environmental Graphic Design, ya, yang merupakan desain profesional yang mencakup desain grafis dengan artistek, desain industri, dan artistek taman. Kemudian, program pengolah grafis atau hierarki visual, ya, ada beberapa aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi pengolah tata letak atau layout. Jadi program ini sering digunakan untuk keperluan pembuatan seperti brosur, pamflet, booklet, poster, dan lain yang sejenis. Jadi program ini mampu mengatur penempatan teks dan gambar yang diambil dari program lain, seperti pada Adobe Photoshop. Yang kedua adalah aplikasi pengolah vektor atau garis. Jadi pada program yang termasuk dalam kelompok ini dapat digunakan untuk membuat gambar dalam bentuk vektor atau garis, sehingga sering disebut sebagai ilustrator program. Seluruh objek yang dihasilkan berupa kombinasi beberapa garis, baik berupa garis lurus maupun lengkung. Selanjutnya, yang ketiga, aplikasi pengolah pixel atau gambar. Program yang termasuk dalam kelompok ini dapat dimanfaatkan untuk mengolah gambar atau manipulasi foto, atau foto retouching. Semua objek yang diolah dalam program-program tersebut dianggap sebagai kombinasi beberapa titik atau piksel yang memiliki kerapatan dan warna tertentu. Misalnya foto. Gambar dalam foto terbentuk dari beberapa kumpulan piksel yang memiliki kerapatan dan warna tertentu. Yang keempat adalah aplikasi pengolah film atau video. Program yang termasuk dalam kelompok ini dapat dimanfaatkan untuk mengolah film dalam berbagai macam format, pemberian judul, teks seperti karaoke, teks terjemahan, dan lain-lain. Juga dapat diolah menggunakan program ini, umumnya pemberian efek khusus atau spesial efek, seperti suara ledakan, desain peluru, ombak, dan lain-lain juga dapat dibuat menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya aplikasi pengolah multimedia. Jadi program yang termasuk dalam kelompok ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah karya dalam bentuk multimedia, berisi promosi, profil perusahaan maupun yang sejenisnya, dan dikemas dalam bentuk CD maupun DVD. Multimedia tersebut dapat berisi film atau MOV, animasi, teks, gambar, dan suara yang dirancang sedemikian rupa sehingga pesan yang disampaikan lebih interaktif dan menarik. Yang keenam adalah desain halaman web dasar. Berdasarkan hal di atas, selanjutnya kita mulai melakukan desain web dengan menerjemahkan perencanaan ke dalam software desain. Kalian yang mesti diperdalam adalah tipografi atau memiliki atau kemampuan memilih font yang tepat, kata-kata halaman, atau menguasai kemampuan membagi ruang halaman.
pewarnaan atau menguasai konsep warna dan pemilihan warna berdasarkan warna perusahaan dan teori percampuran warna. Software yang digunakan salah satunya adalah Adobe Photoshop dengan mempelajari pembuatan tombol atau navigasi background, bekerja dengan teks, manipulasi gambar atau image, dan khususnya memperdalam teknik-teknik desain website. Selanjutnya ketujuh yaitu desain halaman web lanjutan. Ya, untuk meletakkan halaman web hasil desain Photoshop di atas diperlukan mengubah halaman web ke dalam bentuk HTML dan diperlukan sebuah software yakni salah satunya adalah Adobe Dreamweaver. Dreamweaver ini yang membantu pengaturan halaman-halaman desain diubah ke HTML. Selain Dreamweaver, banyak software sejenis lainnya seperti Microsoft Wordpage. Yang ke-8, web dan unsur visualnya. Penggunaan istilah atau tata bahasa grammar dalam membaca unsur visual design awalnya terasa asing, ya, karena istilah tata bahasa yang dikenal selama ini lebih banyak digunakan dalam bahasa verbal. Ya, seperti halnya tata bahasa verbal yang menjelaskan ya, bagaimana sebuah kata membentuk suatu kalimat hingga teks yang utuh. Demikian halnya pada tata bahasa visual juga menjelaskan bagaimana menggambarkan orang, tempat dan benda dan atau gabungan dari semua itu ya, membentuk sebuah pernyataan visual yang utuh baik dalam bentuk struktur yang rumit maupun sederhana. Baik, yang aplikasi terakhirnya adalah representasi visual desain web. Ya, adapun gambar teknik dan ilmu pengetahuan seperti diagram, gambar teknik, peta dan grafik. Biasanya mempresentasikan sikap objektifnya. Jadi citra-citra ini disebut sebagai proyeksi isometris dimensi dari objek di gambar sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Tidak terdistorsi oleh perspektif, oleh karenanya disebut objektif. Pembahasan yang kedua adalah yaitu sketsa. Nah, yang pertama pengertian dari sketsa. Sketsa adalah sebuah karya yang berbentuk gambar atau sebuah lukisan yang belum selesai dalam proses pembuatannya, dengan kata lain masih kasar. Selesai sebagian bentuk untuk mengawali proses membuat sebuah proyek seperti arsitektur, lukis, animasi, dan lain sebagainya. Umumnya, sketsa ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni merupakan seni yang tidak memperhatikan segi fungsinya, namun hanya memperhatikan segi keindahan, karena seni murni berupa karya yang digunakan sebagai hiasan. Sedangkan seni rupa terapan adalah seni yang tidak hanya memperhatikan segi keindahannya saja, namun juga memperhatikan semua segi kegunaan dan manfaatnya. Kemudian adalah manfaat sketsa. Ya, manfaat sketsa sebagai gambaran tema, kemudian mengurangi risiko kesalahan pada saat membuat karya. Yang ketiga, membuat sistem pengamatan, dan keempat, mengasah kemampuan dalam sistem pengamatan dan hasil keterampilan tangan. Kemudian adalah tujuan dari sketsa. Ya, sketsa itu sebagai media penyaluran inspirasi yang didapat oleh seorang seniman, ya, sebagai tempat menyalurkan ide gagasan yang akan dibuat, dan dengan tujuan memberikan unsur gagasan, citra, ataupun sebuah prinsip secara singkat. Jadi dalam membuat sketsa ini memiliki dua teknik, yaitu teknik arsir dan teknik Husserl. Teknik arsir adalah teknik membuat sketsa dengan mengarsir garis-garis dalam yang telah terbentuk. Sedangkan teknik Husserl ini tak jauh berbeda dengan teknik arsir, namun garis yang diarsir lebih diperhalus dan lebih mendetail dari teknik yang lain. Baik, yang menjadi kesimpulan ya dalam pembahasan di materi ini yaitu mengenai estetika dan desain grafis dan sketsa. Jadi saya mengambil kesimpulan dari kedua materi tersebut, yang di mana kesimpulannya dari pembahasan estetika, seni grafis, dan sketsa adalah sebuah hasil imajinasi seseorang yang memiliki imajinasi yang kreatif untuk menciptakan dan membuat sebuah karya yang memiliki nilai seni dengan mengikuti nilai-nilai seni grafis, gambar, warna, bidang, untuk menghasilkan sebuah karya yang memiliki daya tarik untuk dijadikan sebagai sebuah hasil kreativitas seni. Baik, itu saja yang menjadi pembahasan saya di video ini. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam pembahasan, jadi maklumi, dan jika ada juga tambahan dari teman-teman semua,
bisa untuk memberikan saran ataupun tambahan di kolom komentar di bawah ini. Baik, terima kasih. Selamat malam.